Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini ketua kelasnya? Ya, Bu. Silakan pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Di sini siapa yang nggak masuk? Adi, Kiki, Goni. Oh iya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai dakwah, Quran surah An-Nasr, Al-Lahab, Optimis, dan juga Istiqomah. Ibu akan membagikan buku untuk kalian ya. Ya. Dan ini buku cetak. Di sini ada yang tahu tentang Istiqomah itu apa? Saya, Bu. Apa itu Istiqomah, Agung? Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah diguncang badai, dan istiqomah adalah sikap memegang teguh kebenaran. Kalau contoh dari Istiqomah itu, tahu Agung? Istiqomah itu contohnya ketika kita ke masjid terus. Di sini apa Yuda ingin menambahkan jawaban dari Agung tadi? Oke, saya akan memberikan contohnya, Ibu. Kalau saya dalam ibadah ya, contohnya kita itu kalau mau istiqomah dalam sholat 5 waktu, contohnya satu, keduanya puasa, dan contoh dalam umumnya itulah apa namanya, pekerjaan di rumah itu harus istiqomah. Oke, itu aja, Bu. Jadi contoh yang sudah kalian berikan tadi memang benar. Ini sebagai tambahannya ya. Contoh istiqomah yaitu misalkan kita itu bersedekah tanpa ada niat ria. Dan juga kita ketika melakukan puasa wajib, kita itu melakukan puasa dengan niat kita sendiri, bukan karena orang lain, melainkan karena Allah Ta'ala begitu. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai optimis. Ada yang sudah tahu optimis itu apa? Optimis itu berpegang teguh pada pendirian, Ibu. Itu kalau sama istiqomah, mereka ini harus berdekatan, harus seiring kalau berjalannya, Bu. Itu kalau istiqomah tanpa optimis percuma saja. Yang dikatakan Agung, jadi sikap optimis yaitu orang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal, meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus dari keyakinan untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik lagi. Optimis merupakan kekuatan mental agar tidak menjadi lemah. Contoh dari optimis adalah yang pertama, tidak takut akan kegagalan. Yang kedua, jika ditimpa masalah senantiasa berpikir positif dan mencari solusi. Jadi, untuk Agung, Ibu ingin bertanya, di sini kan contoh sikap optimis itu tidak takut akan kegagalan dan juga jika ditimpa masalah senantiasa berpikir positif dan mencari solusi. Kamu tahu apa itu maksudnya? Tidak tahu, Bu. Belum paham saya. Saya belum paham. Agung belum paham, bagaimana dengan Yuda? Bisakah Anda menjelaskannya apa yang Ibu suruh tadi? Aduh, nggak tahu, Bu. Susah, Bu. Jadi, contoh dari sikap optimis yang pertama yaitu tidak takut akan kegagalan, di mana kita ini jika dilanda dengan kegagalan, kita itu tidak takut menerima konsekuensinya. Seperti itu, tidak takut menerima apa yang akan terjadi ke depannya. Dan itu juga dinamakan contoh sikap optimis. Lalu yang kedua, jika ditimpa masalah senantiasa berpikir positif dan mencari solusi. Jadi sikap optimis, ketika kita ditimpa masalah, kita itu senantiasa berpikir positif, tidak berpikir negatif dan cenderung mencari solusi. Bukan kita ini pesimis dan kita tidak melakukan lagi apa yang menjadi tujuan kita. Seperti itu. Di sini apakah kalian berdua sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke, materi kita selanjutnya yaitu mengenai dakwah. Dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam. Contohnya yaitu tentang sabar, di mana kita mengajak orang lain untuk sabar karena sabar merupakan ujian yang tidak semua orang dapat melakukannya.
mengajak kebaikan untuk mengamalkan perilaku sabar melalui dakwah baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi di sini apa tadi dakwah itu? Dakwah itu dia itu kita contohnya kita ceramah. Dakwah itu pokoknya itu membawa orang ke kebaikan, mengajak ke kebaikan gitu, Bu. Benar yang dikatakan Agung tadi. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu kaitannya istiqomah, optimis, dan dakwah. Jadi kalau kita berdakwah itu kita harus mengajak orang agar ke arah kebaikan. Di sini istiqomah dan optimis ini saling berkaitan untuk agar kita bisa melakukan dakwah itu lebih baik lagi. Jika istiqomah dan optimis ini tidak diterapkan di dalam dakwah, maka apa yang kita sampaikan itu sebenarnya tidak sia-sia, tapi mungkin sebagian orang lain tidak akan bisa, gimana ya, kalian tahu dengan istilah masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Jadi kalau kita itu menjelaskan mengenai dakwah, walaupun itu secara umum dan terbuka bagi kelompok, kita itu mungkin tidak akan didengar oleh sebagian orang. Kenapa begitu? Karena kita itu tidak menyampaikan dengan rasa optimis atau dengan rasa istiqomah. Kalau optimis itu kan kita itu harus senantiasa semangat dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan. Kalau kita menyampaikannya dengan lesu, maka para jamaah juga tidak ingin mendengarkan ceramah kita seperti itu. Karena waktunya terbatas, Ibu akan menjelaskan mengenai Quran surah An-Nasr. Untuk Yuda, tolong kamu bacakan Quran surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baiklah, di sini Agung Dafala tolong bacakan mengenai Quran surah Al-Ahqaf ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Baiklah, Quran surah An-Nasr, Ibu akan menjelaskan apa itu artinya. Jadi Quran surah An-Nasr ini berarti pertolongan, di mana Allah berjanji akan menolong umat Islam dalam memperoleh kemenangan kepada umat muslim yang menaklukkan kota Mekah pada saat itu. Sedangkan Quran surah Al-Ahqaf menceritakan mengenai kisah paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab, yang senantiasa berbuat jahat kepada Nabi. Begitu dengan istrinya Arwa bin Harb yang bergelar pembawa kayu api karena selalu menfitnah Nabi dan umat muslim pada masa itu. Baiklah, Agung Dafala silahkan menjelaskan mengenai terjemahan surah An-Nasr yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan jelaskan lagi ya. Terjemahan surah An-Nasr ayat pertama. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua. Dan kamu lihat manusia musuh agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat ketiga. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Dan terjemahan ayat Al-Ahqaf ayat pertama. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Kedua, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ayat ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 4. Ayat keempat, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. 5. Yang di lehernya ada tali dari sabun. Kayaknya Agung tadi tidak mengerti apa yang Ibu suruh. Jadi untuk next pelajaran kita selanjutnya, kamu datang ke rumah Ibu ya, kita belajar sama-sama. Baiklah, untuk menguji apa yang sudah Ibu ajarkan, Ibu ingin kalian memilih kertas ini dan maju satu persatu. Silakan kalian baca dulu lalu presentasikan ya. Kalau sudah silakan maju sendiri di depan. Jangan Ibu suruh-suruh, kalian sudah besar dan dewasa. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah
menjelaskan dan menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya akan mendapat kecelakaan dengan dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan semua harta kekayaan mereka pada saat itu tidak akan dapat menolongnya, demikian dengan segala hal usaha-usahanya. Yang dimasukkan dengan tangan Abu Lahab adalah dalam surah ini ialah dari Abu Lahab sendiri dan istrinya yang bernama Arwah binti Harb atau Ummi Jamil, saudara Abu Sufyan. Digelar dengan gelar pembawa kayu api adalah karena ia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Betapa perjuangan Rasulullah pada saat ini benar-benar berat, mengingat problem dan kendala bersumber dari kerabat beliau sendiri, paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke Agung, selanjutnya kamu tidak membawa buku ya untuk presentasi selanjutnya karena ibu akan mengurangi nilai kamu. Silakan duduk. Oke, saya akan menjelaskan tentang surah An-Nas. Surah An-Nas ini tentang pertolongan, yaitu pertolongan kepada Rasulullah pada saat Fathul Mekkah. Dan pada surat ini yaitu tentang kedekatannya, kematiannya Rasulullah, wafatnya Rasulullah. Itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Untuk Yuda dikurangi juga nilainya karena dia nengok laptop ibu ya. Jadi terjemahan surah An-Nas ini yaitu mengenai kabar gembira dari Allah, mengenai kemenangan yang diperoleh Rasul dalam menaklukkan kota Mekah. Oleh karenanya banyak yang takjub atas akhlak Rasul dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kaum kafir Quraisy untuk memeluk Islam. Dan umat Islam diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah dan selalu bersyukur atas pertolongan dari Allah. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh, tidak ada pertanyaan ya. Awas ya jika ibu tanya lagi kalian gak tahu. Di next pembelajaran selanjutnya kalian harus lebih serius lagi belajarnya. Perbanyak baca buku dan menjawab latihan-latihan soal. Jangan seperti hari ini, jika ditanya tidak tahu, belum paham Bu. Kalau ibu nanya ada pertanyaan gak, jawabnya enggak. Jadi kalian harus lebih serius lagi ke depannya ya. Jangan seperti ini. Oke, Bu, kalau Ibu ngomong begitu, saya memiliki pertanyaan, Ibu. Apa kesalahan Abu Lahab semasa hidupnya terhadap Nabi kita Muhammad SAW? Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Agung Davala. Abu Lahab itu seringkali melempari rumah Rasulullah dengan kotoran, tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Itu yang pertama. Dan Rasulullah selalu membersihkan kotoran itu. Demikian dengan istrinya Ummu Jamilah bin Harb bin Umayyah, perlakuannya kepada Rasulullah sama jahatnya dengan suaminya. Dia tidak segan untuk mencaci Rasulullah, tidak jarang pula dia menggunjing Rasulullah, sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu mengenai betapa jahatnya Abu Lahab dan istrinya. Wahyu tersebut adalah surah Al-Lahab dengan 5 ayat yang sudah kita jelaskan tadi. Oke Agung, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada, Bu. Bu, coba Ibu ceritakan tentang masa Abu Lahab ketika masih hidup, Bu, dari awal sampai akhir. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Oke, Abu Lahab nama aslinya yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya, bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi beliau. Nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab, dan Al-Quran mengabadikannya dengan nama itu. Sifat fisik dari Abu Lahab sendiri dikenal dengan perawakannya jelek, sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Abu Lahab merasa dirinya yang lebih pantas sehingga
Rebutan jabatan itu menjadikannya sangat benci kepada Nabi Muhammad. Kekayaan yang dimiliki Abu Lahab pun tidak perlu ditanyakan lagi. Berkat bisnis dan usaha yang luar biasa, hartanya kian melimpah di mana-mana. Atas perangainya dan keterlaluannya terhadap keponakannya sendiri, Abu Lahab ini diabadikan Allah dalam surah Al-Lahab tadi. Sampai akhir hayatnya, ia harus meninggal dalam keadaan kafir dan memprihatinkan. Ia mengidap penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang membuat orang-orang di sekitarnya enggan mengurus jasadnya. Bahkan jenazah Abu Lahab sempat terlantar selama 3 hari sebelum akhirnya pihak keluarga menguburkannya dengan cara tidak lazim. Abu Lahab dimasukkan ke dalam lubang tanah dengan cara didorong menggunakan kayu, lalu jasadnya dilempari batu kerikil hingga terpendam. Dengan kisah ini, kalian dapat mengambil beberapa hikmah bahwa kecerdasan, harta, tahta harus dimanfaatkan dalam kebaikan, bukan malah mendatangkan kekafiran. Seperti itu. Apakah kamu sudah mengerti, Agung Dafala? Ibu, sangat mengerti. Kemana Yuda? Dia izin kemana? Ke WC ya? Ya Ibu. Oh baiklah. Kita sambil nunggu Yuda ya nanti sebelum penutupan. Ini Ibu mau menjawab pertanyaan kalian ini karena kamu yang bertanya tadi ya, sudah Ibu omelin baru kamu bertanya ya tadi. Ya. Satu. Bu, saya memiliki satu pertanyaan lagi. Saya mau mengetahui tafsir tentang surah An-Nasr. Coba Ibu jelaskan. salah satu isi perjanjian menyebutkan bahwa siapa saja suku yang masuk kelompok Nabi maka tidak boleh diganggu oleh kaum musyrik. Begitu pula sebaliknya. Intinya, umat Islam dan musyrik tidak boleh mengganggu satu sama lain. Seperti itu. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada tahun kemenangan, Rasulullah mengirimkan Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk melawan kafir Quraisy di daerah kota Mekah. Dan Khalid memenangi peperangan. Kemudian Nabi memerintahkan kepada orang-orang Quraisy supaya meletakkan senjata, dan beliau memaafkan mereka meskipun sebelumnya mereka melanggar perjanjian. Perangkatan Rasulullah ini membawa kemenangan orang Islam atas orang-orang musyrik Mekah. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 setelah Hijriah dan dapat melihat orang-orang masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Seperti itu yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Penduduk Mekah sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka yakin Tuhan mengagungkan Ka'bah. Mereka yakin juga bahwa Ka'bah tidak mungkin dikuasai oleh orang Yahudi. Ketika Nabi datang ke Mekah, orang-orang melihat akhlak baik Rasulullah yang sangat berkesan seperti memaafkan orang musyrik, tidak memaki dan tidak melakukan kekerasan kepada orang musyrik, tidak menumpahkan darah dan perbuatan baik lainnya. Hal ini yang kemudian membuat orang-orang yang baru masuk Islam jadi sadar bahwa yang Nabi Muhammad lakukan itu memang benar. Maka orang-orang di sana bertasbih dan memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Oh gitu ya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutupi niat buruk manusia dan menutupi dosa manusia. Karena Allah itu adalah Tuhan yang penerima taubat bagi orang-orang yang mau memuji Allah lalu beristighfar kepadanya. Ayat ini menggunakan tawabah tapi tidak menggunakan ghafaroh, sebab Rasulullah tidak memiliki dosa yang harus diampuni Allah. Sedangkan kata tawab artinya kembali. Menurut Al-Misbah ini merupakan isyarat bahwa manusia akan kembali kepada Allah selamanya. Surah ini juga menunjukkan bahwa kemenangan umat Islam bukan karena usahanya sendiri, melainkan ada campur tangan dengan Allah yang sudah mengendalikannya, sehingga kesuksesan apapun yang diraih manusia bukan semata-mata usahanya sendiri. Sudah mengerti? Sudah mengerti Ibu, saya sudah mengerti, alhamdulillah. Benar, kamu sudah mengerti. Iya Ibu. Nggak ada pertanyaan lagi? Enggak Ibu.
kasih tugas untuk kalian buat meresum apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan besok kumpulkan ke ibu paling telat jam 8. Jika tidak, kalian tidak akan mendapat nilai ya. Ya, Itu Bu. konsekuensinya. Oke, Bu. Jadi pimpin doa untuk penutupan kita hari ini. Baiklah, kalau ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.